Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki tugas makalah mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia tentang konsep pokok dalam sistem budaya Indonesia. Dari dosen Ibu Hajah Eti Herianti SAG MSI. Kita terbentuk dari 5 orang satu tim. Nama saya sendiri Setio Bintoro, Leli Pujastutik, Haidar Ali Aroshid, Arjun Kasatria, dan Robiatul Adawiyah. Kita di Ilmu Administrasi Negara di STIA Menara Siswa semester 3B tahun 2020 ya. Oke, langsung aja untuk pendalaman makalah yang alhamdulillah kita susun. Yang pertama adalah konsep pokok dalam sistem sosial budaya Indonesia. Sistem sosial merupakan segala sesuatu yang berlainan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur organisasi, nilai-nilai sosial dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Sistem sosial bisa diartikan juga sebagai suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai, norma, dan tujuan yang bersama. Garna dalam Ranjabar 2006 124 kayaknya nih, di Alkitab kayaknya nih ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem sosial itu pada dasarnya ialah suatu sistem dari tindakan-tindakan. Lebih lanjut dijelaskan Peson 1951, sistem sosial merupakan proses interaksi di antara para pelaku sosial, sehingga yang dimaksudkan dengan struktur sistem sosial adalah struktur relasi antara para pelaku sebagaimana yang terlihat dalam proses interaksi, dan sistem itu jaringan relasi tersebut. Jadi ini sebenarnya pengejawantahan dari kebiasaan zaman dulu yang akhirnya menimbulkan sebuah peninggalan yang bernamakan budaya, sistem sosial budaya di Indonesia. Banyak, bukan di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, sebenarnya luar negeri juga banyak, di dunia lah. Budaya merupakan cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik material maupun yang psikologis dan spiritual. Jadi bukan hanya mencakup tentang material ya. Jadi budaya itu biasanya memang ada pula tentang yang non material, spiritual, kayak mitos. Jadi yang suatu kebiasaan itu menjadi sebuah budaya karena sistem kebiasaan. Kebudayaan Indonesia menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah struktur suatu keseluruhan kompleks yang mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum adat istiadat, dan kemampuan lainnya, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakatnya. Sebenarnya pengejawantahan dari tadi yang saya bilang yang mencakup segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya. Budaya Indonesia menganut seperti itu. Sistem budaya Indonesia yang pertama, kelompok etnik pribumi mempunyai kebiasaan masing-masing. Biasanya pribumi satu atau daerah satu dengan daerah lain udah berbeda kesenian atau adat. Yang kedua, sistem budaya agama besar. Kayak di Indonesia menganut beberapa agama juga kan. Kalau nggak salah, kalau untuk yang di Indonesia nih, saya cek di dinas kependudukan Kota Bekasi itu ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ada. Kalau kepercayaan belum masuk. Yang ketiga, semua penduduk pribumi dan non pribumi. Nah, jadi semua penduduk, jadi kayak ini kayak daerah kapital, sentra-sentra kayak Jakarta, Bekasi, tempat-tempat ramai ya. Yang empat, budaya yang majemuk. Bagian sistem budaya Indonesia, budaya itu dibagi menjadi dua.
Yang pertama adalah komponen yang material yang terlihat oleh retina mata kita, dan komponen non material yaitu rasa. Kita bisa bicara tentang rasa. Rasa bukan rasa tentang makanan, tapi rasa yang sebuah kata yang nggak bisa diungkapkan. Rasa itu sendiri seperti nilai lah. Komponen material pun dibagi menjadi 4. Yang pertama perkakas, makanan, pakaian, arsitektur. Nah itu kayak sebuah peninggalan begitu. Kayak makanan pun kayak misalkan contoh ya, gudeg sampai sekarang pun masih eksis kan, rendang macam-macam dah. Komponen non material, simbol. Kalau di Al-Quran mutasyabihat. Bahasa jelas, nilai dan norma. Itulah sebuah kebiasaan yang dulu yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ciri-ciri kepribadian bangsa Indonesia itu tertuang di Pancasila ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Esa 1. Adanya kepercayaan tersebut membuat masing-masing individu memperoleh ketenangan dan berusaha melaksanakan perintah Tuhan sesuai petunjuk agama maupun kepercayaan masing-masing. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat ramah merupakan bagian dari sikap kemanusiaan di mana masyarakat Indonesia ingin hidup berdampingan dengan siapapun secara damai. Maka tidak heran jika Indonesia bisa melihat gereja dan masjid berdampingan, begitu pula dengan pura maupun tempat ibadah lainnya. Sebenarnya sih beberapa negara masih ada yang seperti itu juga. Dan Indonesia, itulah hebatnya Indonesia. Banyak suku dan banyak kepercayaan. Banyak juga yang agama-agama yang memang belum masuk ke sistem di Indonesia itu banyak banget. Kayak Wiwitan itu sebenarnya bahasa, kalau untuk kita bahasa orang Jawa itu tumpeng kayak nasi tumpeng itu kan ngerucut kan, yang dipotong atasnya, cuman di bawah itu berbagai macam aneka lauk pauk. Nah disitulah ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan. Jadi di Indonesia itu berbagai macam budaya, etnis, macam-macam gitu ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia lahir dari perbedaan pendapat, suku, agama, bahasa, budaya, dan lainnya. Tradisi persatuan telah mengakar di Indonesia bahkan sejak zaman kerajaan. Adanya jiwa persatuan mendorong adanya kekuatan untuk melawan penjajah. Selain itu, juga perlu diingatkan bahwasanya Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi saya bahas, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Sebenarnya udah banyak sih itu kan, kalau nggak salah itu Bu Prapanca apa ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jika dipahami, maka sila keempat ini sebenarnya mencerminkan pengertian demokrasi. Namun demokrasi yang ada di Indonesia tidak menganut sistem demokrasi negara barat. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Sharing, bahasanya itu sharing, mencari solusi, bukan debat. Kalau menurut saya debat itu nggak akan pernah selesai, karena debat itu menurut saya paling benar saya, menurut orang lain paling benar orang lain. Jadi apa yang menurut kita benar belum tentu benar menurut orang lain. Jadi ada yang namanya musyawarah untuk mufakat gitu, mencari solusi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini bisa diresapi merupakan perwujudan apabila dari sila-sila sebelumnya, yaitu sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhirnya benar-benar terwujud rasa adil maupun batin. Nah, sila kelima itu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bicara adil itu sebenarnya apa sih itu adil? Banyak orang bertanya tentang adil. Padahal kalau untuk pemahaman yang saya dapat, adil itu adalah sesuai dengan takaran. Ada porsinya masing-masing. Mental bangsa Indonesia, mentalitas, atau orang Inggris menamakan mentality, berarti daya otak atau kekuatan pikir, suatu kapasitas rohaniah yang terdapat pada seseorang
menuntun perilaku, berbuat atau bertindak dalam kehidupan. Dalam kehidupannya, apa-apa yang dinyatakan dalam perilaku itu membentuk sikap seseorang terhadap sesuatu yang lain, dan itulah yang kita sebut sikap mental. Maka sikap mental adalah suatu istilah yang sudah populer untuk konsep dengan istilah ilmiah yang disebut sistem nilai budaya, culture value system, dan sikap attitude. Attitude itu penting. Terkadang attitude beda ya, masih orang yang walaupun sekolah SD lah, taruh bahasa SD, dari kebiasaan kita kelas 1 sampai kelas 6 kita datang pagi ketemu bu guru, itu sebenarnya sebuah attitude yang kita tanpa belajar, cuman kita ngalamin bagaimana caranya salaman dengan guru. Itu sesuatu hal yang seperti hal sepele, tapi itu penting sekali. Konsep sikap mental menurut Clarkhorn dan Stroudbeck. Yang pertama, tanggapan terhadap hakikat hidup. Yang kedua, tanggapan terhadap karya. Yang ketiga, tanggapan terhadap alam. Yang keempat, tanggapan terhadap waktu. Yang kelima, tanggapan terhadap sesama manusia. Jadi kalau kita ambil pandangan dari 5 poin ini, poin kelima, tanggapan terhadap sesama manusia, itu sudah mencakup 1, 2, 3, dan 4. Jadi orang lain yang menilai kita gitu. Nilai fundamental masyarakat Indonesia. Pancasila, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai tujuan yang ingin dicapai bangsa. Udah ada konsepnya di Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian yang disepakati wakil-wakil rakyat. Nah, dengan ini semoga kita bisa mengejawantahkan nilai fundamental masyarakat Indonesia. Gak usah kita mencari seseorang yang dengan volume banyak. Berubahlah dari diri kita dulu. Kita rubah biar orang lain yang menilai. Dengan itu nilai positif dari kita, mungkin orang akan tertular. Bahasanya bersedekahlah ketika kita nggak mampu, memaafkan ketika kita sanggup membalas. Itu sebuah nilai-nilai yang tanpa sadar kita memotivasi orang untuk berubah menjadi lebih baik dari yang sudah baik. Oke, makalah PowerPoint dari tim kita alhamdulillah selesai. Terima kasih Ibu. Kalau memang ada salah-salah kata atau pemahaman saya yang mungkin belum sampai, tolong dimaafkan, dan kemungkinan ke depan banyak sharing ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.